renungan firman Tuhan, serta kita boleh bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, mengucapkan syukur atas kasih setia Tuhan yang melimpah bagi Bapak Ibu sekalian. Sisa umur yang Tuhan Yesus berikan, aku melihat begitu banyak orang-orang sakit. Saat dokter angkat tangan, penyakit keras yang dialami saudara-saudara kita, Bapak Ibu pemirsa, jika ada saat ini, melalui pelayanan ini ada pengharapan bahwa ada Tuhan Yesus yang sanggup turun tangan untuk menyembuhkan Anda. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah menyembuhkan sakitku dan memperpanjang umurku sampai hari ini. Kerinduan hati kami melihat lebih banyak orang-orang sakit yang menerima aliran kesembuhan dari Dia. Pakailah hidup kami Tuhan. Utuslah kami jadi saksi-Mu, menjadi berkat buat negeri ini. Oh, in Jesus' name be healed, in Jesus' name be free, in Jesus' name be clear. Hallelujah. In Jesus' name be healed, in Jesus' name be free, in Jesus' name be clear. Haleluya. Ya, Pastor penyapa yang ada di YouTube, Facebook, Telegram, WhatsApp. Shalom semuanya ya. Sisa umur yang Tuhan Yesus berikan, aku melihat orang-orang sakit butuh aliran kesembuhannya. Siapa yang rindu? Pakai hidup kami Tuhan. Ini aku Tuhan. Utus kami Tuhan. Oh, in Jesus' name be healed, in Jesus' name be free, in Jesus' name be clear. Hallelujah. In Jesus' name be healed, in Jesus' name be free, in Jesus' name be clear. Hallelujah. In Jesus' name be healed, in Jesus' name be free, in Jesus' name be clear. Hallelujah. Woo! Yeay. Kami percaya Tuhan, hidup kami jadi berharga karena di dalam nama-Mu yang suci, yang kudus, yang agung, kami diubahkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah memiliki pengharapan yang baru. In Jesus' name, heal, free, clear. Bawalah pesan ini kepada setiap orang. Pesan pengharapan in Jesus' name. In Jesus' name, heal. In Jesus' name, free. In Jesus' name, clear. Hallelujah. In Jesus' name, heal. In Jesus' name, free. In Jesus' name, clear. Hallelujah. In Jesus' name, heal. In Jesus' name, free. In Jesus' name, clear. Hallelujah. Woo! Oh, hallelujah. Yay! Hallelujah. Sungguh luar biasa saat kita memuji Tuhan,
Namanya itu ajaib, saudara-saudara. Apakah Bapak Ibu juga di mana saja berada yang menyaksikan ini, engkau merasakan keajaiban Tuhan? Engkau merasakan bagaimana hadirat Tuhan yang sedang menguatkan setiap hati Bapak Ibu sekalian? Bukan hanya tempat ini saja, tapi setiap area di mana doa, renungan, dan siaran ini hadir, ada lawatan kesembuhan, ada keajaiban kesembuhan menjamah. Sama-sama katakan pujian ini. Sisa hidup yang Tuhan Yesus berikan. Sisa umur yang Tuhan Yesus berikan. Aku melihat orang-orang sakit butuh aliran kesembuhannya. Amen. Katakan amen. Yes, amen. Saya dipakai Tuhan menjadi penyalur berkat kesembuhan bagi orang-orang sakit. Amen. Katakan sisa umur yang Tuhan Yesus berikan. Amen. Sisa umur yang Tuhan Yesus berikan. Aku melihat. Orang-orang sakit butuh aliran kesembuhannya. Katakan, ini aku Tuhan, utus kami Tuhan. Utus kami Tuhan. In Jesus name. In Jesus name. Heal. In Jesus name. Free. Clear. Hallelujah. Say. Heal. Free. Clear. Hallelujah. Wow, ini aku Tuhan, utus kami Tuhan. Amen. Sama-sama katakan, sisa umur yang Tuhan Yesus beri. Sisa umur yang Tuhan Yesus beri, aku melihat orang-orang sakit. Orang-orang sakit butuh aliran kesembuhannya. Ini aku Tuhan, utus kami Tuhan. Are you ready? Dengan kuasa Tuhan, in Jesus name. Woo! In Jesus name be healed. In Jesus name be free. In Jesus name be clear. Hallelujah. In Jesus name be healed. In Jesus name be free. In Jesus name be clear. Hey, hallelujah. In Jesus name be healed. In Jesus name be free. In Jesus name be clear. Woo! Hallelujah. Woo! Yeah. Aku sudah melihat begitu banyak orang-orang yang tersenyum. Mereka bahagia dilepaskan dari penderitaan penyakit mereka. Aku melihat begitu banyak orang-orang yang terlepas dari ikatan sakit kronis. Dan mereka memberikan hatinya kepada Yesus Kristus. Dialah sumber kesembuhan, keselamatan, pengampunan, kelepasan. Dan dialah juru selamat dunia. Woo! In Jesus' name be healed. In Jesus' name be free. In Jesus' name be clear. Hallelujah. In Jesus' name be healed. In Jesus' name be free. In Jesus' name be clear. Hallelujah. In Jesus' name. Jesus. Woo. Jesus. Yeah. Jesus.
haleluya. Oh haleluya, ya 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 ya. Woo. Haleluya. Yeah. Saat kita datang kepada Tuhan Yesus, sekalipun kondisi sakitmu hari ini sudah sangat parah, hingga medis dokter angkat tangan, obat-obatan seolah-olah tidak mempan di tubuh karena penyakit kronis. Saya sudah melihat tubuhku yang komplikasi, Yesus menyembuhkan. Saya sudah mendengar, saya sudah melihat, saya sudah membaca kesaksian-kesaksian bagaimana kanker itu negatif, bagaimana tumor benjolan itu disembuhkan. Saya sudah membaca bagaimana yang harusnya meninggal diperpanjang umurnya 15 tahun. Saya sudah menerima firman Tuhan. Ketika seorang yang harusnya meninggal, saya membaca di dalam Bible, Tuhan berkata kepadanya, kamu tidak akan meninggal karena sakit ini, tetapi kamu akan hidup untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Perbuatan tentang kesembuhanmu jadi kesaksian sampai ke ujung dunia, sampai ke ujung bumi. Bahkan dari 4 pesan dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu bicara soal kesembuhan. Baik kesembuhan batin, kesembuhan jiwa, kesembuhan tubuh, kesembuhan spiritual. Kenapa saudara Bapak Ibu? Karena Yesus datang. Yang saya percaya, apakah Anda percaya? Dia memberikan pengharapan yang pasti. Tuhan bukan manusia yang bersabda lalu lupakan janjinya. Dia tidak mungkin menyangkal bahwa dia adalah setia. Dia adalah setia. Tuhan Yesus, saat engkau angkat tangan kepadanya, dia pasti selalu sanggup untuk turun tangan menyembuhkan sakit penyakit, sekalipun sudah kronis, sekalipun sudah parah, sekalipun sudah tidak berdaya. Tuhan Yesus melayani seperti ini. Pastor belajar meneladani pelayanan Tuhan Yesus, memberikan pengharapan dan doa kesembuhan bagi orang-orang sakit. Meskipun dalam pelayanan ini banyak yang salah mengerti, karena kurang mengerti sampai salah mengerti, kurang paham sampai menuduh a priori, menjelekkan, memfitnah. Mereka tidak ada di posisi pastor seperti hari ini. Semisal hari ini begitu banyak orang-orang yang sudah Kristen datang ke pelayanan yang Tuhan percayakan untuk meminta doa kesembuhan. Ya, sedapatnya pastor melayani melalui form doa. Kemarin pastor ketemu tatap muka dan pastor layani. Dia sudah Kristen. Dan saya percaya barang siapa yang mulutnya mengaku Yesus Kristus, hatinya percaya Yesus Kristus, maka diselamatkan. Namanya tercatat dalam kitab kehidupan.
Kadang-kadang mereka yang melihat hanya satu sisi atau tidak mengikuti dengan lebih utuh ya. Orang-orang melemparkan statement-statement yang sebetulnya sepihak. Kenapa tidak diinjili? Kenapa tidak suruh terima Tuhan Yesus? Thinking again bahwa mereka sudah Kristen, sudah punya gereja sendiri, sudah punya gembala sendiri. Kadang-kadang hati ini sebetulnya suruh melakukan ini. Pastor ngomong halus, pastor kadang-kadang bicara, sampaikan dengan cara yang bijaksana ya, supaya tidak luka. Coba kembali ke dimana Bapak Ibu berjemaat, bergereja. Coba datangi gembala dimana Bapak Ibu digembalakan, supaya minta doa kesembuhan. Karena setiap hamba Tuhan punya urapan, dikasih otoritas. Kadang-kadang mereka menjawab sebuah jawaban yang pastor tidak bisa lagi untuk bantah berbantah. Iya, tapi kami minta pastor doakan. Kami melihat, kami merasa, kami percaya, kami yakin pastor dipercaya Tuhan karena kesembuhan dan lain sebagainya. Mereka punya harapan, dan pastor sebagai sesama mendoakan supaya tubuh mereka disembuhkan in Jesus name. Namun ada saja yang melihat satu sisi, kok cuma doa kesembuhan, kok tidak diinjilin? Apanya yang mau diinjilin? Saya nggak tertarik membawa mereka masuk dalam pelayanan ini, tapi saya tertarik bagaimana mereka merasakan Kristus dalam hidup mereka, dan mereka pulang ke kota mereka, mereka pulang ke gereja mereka masing-masing, dan mereka mempermuliakan Tuhan Yesus. Di sisa umur mereka, mereka menjadi saksi bahwa apa yang selama ini gembala mereka ajarkan, itu adalah firman Tuhan yang hidup, benar, dan berkuasa. Lantas non-Kristen, kenapa nggak dilayanin? Apakah pastor harus mengekspos yang ini sifatnya akan membuat sesuatu hal yang kurang elok? Tapi ini bagian daripada sebuah proses pendewasaan. Pastor juga hari ini banyak belajar bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan yang betul-betul memiliki karakter Kristus. Saat Kristus disalah mengerti, Kristus diam, mengampuni. Saat Kristus difitnah, Kristus hanya diam dan berdoa. Bahkan yang lebih sadis, saat Kristus dianiaya, memikul salib kayu itu, dicercah, dicemooh, Kristus mengampuni. Pastor dan belajar itu. Dan satu ayat dalam surat Ibrani berkata bahwa pengiringan kita hari ini mengikut Kristus belumlah sampai mencucurkan darah. Maka seluruh saudara-saudara yang melayani Tuhan, ketika engkau ada sebuah tantangan, ada sebuah pergumulan, disalah mengerti, dituduh macam-macam, belajarlah dari Kristus. Tapi yang pasti, pergumulan, hati yang galau, tekanan-tekanan yang datang, itu belumlah sampai membuat kita di zaman ini mencucurkan darah. Paling serangan hari ini ya dari perkataan, atau baru-baru ini juga dari mitra doa ya, Pendeta Berton Nababan mengekspos bagaimana sampai ada orang-orang yang datang ke Healing Center berencana untuk menstop pelayanan yang Tuhan percayakan. Apa respon pastor sebetulnya? Hanya satu. Mereka terlalu memaksakan kehendak. Itu saja sebetulnya. Sementara pastor selalu mengajak diriku sendiri untuk berdoa. Pray. Kita akan menemukan kehendak Tuhan. Pray, kita akan menemukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan
bukanlah yang perlu dibela. Tuhan Yesus, Pastor Andy kenal, yang menyelamatkanku, bukan pribadi yang perlu dibela. Dialah yang membela saya. Jadi dalam mewartakan kabar tentang dia atau menjalankan kehendaknya, tidak perlu kita memaksakan kehendak. Ya. Itu membuat orang-orang justru takut. Banyak ketakutan datang hari ini di tengah suasana pandemi, resesi ekonomi, kabar-kabar menggemparkan, vonis dokter. Di pelayanan yang ada, kita banyak menemukan juga seperti ini. Suatu waktu dari Bapak Lurah kami menghampiri kerumunan orang-orang sakit dan bertanya, mengapa sampai nekat datang ke pelayanan ini, ke Balikpapan, ke lingkungan kami di Mekarsari. Padahal ini kan butuh kenekatan, bukan suasana yang baik untuk berangkat-berangkat. Mereka rame-rame menjawab begini, seandainya dokter tidak angkat tangan untuk obatin penyakit kami tidak nekat datang ke tempat ini. Pernyataan itu membuat Bapak Lurah kami tertegun. Sekalipun dia tidak seiman, tetapi pernyataan itu ada kasih dan membuat setiap telinga itu tertegun dengan sebuah pengantar pesan bahwa melalui doa in Jesus name ada kuasa Tuhan turun tangan, bisa menyembuhkan sakit penyakit. Hari ini pastor mengajak diriku sendiri dan mengajak seluruh pemirsa, di dalam keadaan apapun yang sedang kita alami, engkau seorang pelayan Tuhan, engkau seorang pengusaha, kepala rumah tangga, istri penolong, studi, anak-anak kuliah, remaja, oma, ama, ya pastor menyapa dulu, oma yang setia menyaksikan ini, shalom oma, ya. Ada satu nama oma, tapi orangnya beda-beda. Namanya Oma Lian. Ada juga Oma Leon. Ini satu nama, tapi orangnya banyak. Apakah nama Oma Lian ini nama favorit kali ya? Jadi banyak gitu. Pastor menyapa Bapak Ibu. Ada satu dua orang ya yang memberi support. Bukan hanya doa, tapi juga memberi kasihnya, ya. Terima kasih. Dedikasi pelayanan ini semuanya untuk Ibu, ya. Dan Bapak Ibu sekalian yang baik hati, yang terberkati, kita ini hari Rabu ya, rencana minggu ini apakah Kamis atau Jumat, puji syukur ya, saling doa ya, biar pastor juga sehat-sehat. Kita akan mengadakan sebuah pelayanan aksi kemanusiaan bedah rumah janda, untuk membuat mereka tersenyum, atau untuk kita melakukan firman Tuhan.
memang bukan hal yang selalu mudah, saudara-saudara. Doa itu gratis, tapi di balik kesetiaan kita berdoa, ada harganya. Kita bangun lebih subuh, kita mendoakan, form doa, kita mendoakan. Yang paling penting sebetulnya bagaimana ketika doa, pastor harus mengalami keintiman dengan Bapa. Karena Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Markus pasal 1:35, pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, karena doa itu in charge. Waktu kita masih sekolah dulu ya, sekolah Bible study, kita sering diajarkan, no Bible, no breakfast, no pray, no ministry. Ketika kita tidak berdoa, tidak ada pelayanan. Kalaupun ada pelayanan, itu pelayanan tidak menyentuh roh. Ayo, rekan-rekan pelayanan hamba Tuhan khususnya, kalau Tuhan Yesus saja yang sempurna, dahsyat, penuh kuasa, otoritas ilahi, surga menyertai, berdoa. Masa kita sebagai orang percaya, apalagi hamba Tuhan, masa kita tidak berdoa? Sedangkan Tuhan Yesus saja yang keren banget, sempurna, tidak bercacat, itu berdoa, hidup kehidupan doa. Sekarang masa kita tidak berdoa? Maka doa itu penting, saudara. Dalam pelayanan itu juga kita ada harganya. Nah, minggu ini kita akan kita akan memberkati janda. Dia seorang buruh cuci. Kita bisa sedikit membayangkan, tidak mudah membesarkan anak-anak sebagai single parent ya. Tidak dengan harta ditinggalkan, tapi tanggung jawab membesarkan anak-anak, mendidik, menyekolahkan. Dia bekerja sebagai tukang cuci lah gitu. Dan seperti kerinduan hatiku, salah satunya adalah pelayanan ini, kami rindu memperhatikan orang miskin. Karena pastor pernah membaca satu sabda firman Tuhan, barang siapa yang memperhatikan orang miskin, menolong orang miskin, mereka memiutangi Tuhan. Pastor pernah membaca, Tuhan Yesus pernah juga memuji ya seorang perempuan yang menumpahkan minyak di kakinya, bahwa orang-orang miskin tetap akan ada di sekitar kita. Untuk apa? Untuk kita menjadi berkat. Menjadi berkat, tetapi jangan lupa bahwa yang utama hidup kita harus senangkan hati Tuhan. Kalau sudah senangkan hati Tuhan, Tuhan akan mendorong hati kita untuk mampu tidak egois dan kita senangkan hati orang lain. Dan jika nanti minggu ini kita programnya berhasil, tidak mustahil ya, ini akan menjadi program nasional dan akan menjadi pemicu inspirasi bagi seluruh ya big church, gereja-gereja besar yang dipercaya Tuhan, jemaatnya banyak. Kalau mereka saja mau melakukan ini, pasti lebih dahsyat. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan karena kasih Kristus sungguh nyata kepada sesama. Kita tidak boleh hanya membangun istana pelayanan yang kita kelola, tidak boleh. Tapi kita harus menjadi berkat di lingkungan terdekat. Lingkungan terdekat. Ya, sudah itu saja sedikit saudara-saudara. Ya, time for Bible. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketika sabda firman Tuhan diperdengarkan, aliran kasih Yesus menjamah setiap hati dan kuasa kesembuhan menyembuhkan setiap penyakit. In Jesus' name.
Injil Matius pasal yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kita melihat 3 ayat ya. Ayat 23 sampai dengan ayat 25 ya. Injil Matius pasal 4 ayat 23 sampai ayat 25. Demikianlah sabda firman Tuhan. Tentu Tuhan Yesus setelah berdoa ya. Lalu Tuhan Yesus menjadi penyembuh jalanan, berkeliling ke jalan-jalan, ke rumah-rumah Galilea untuk mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara orang-orang itu. Jadi ini sudah menjadi trademarknya Tuhan Yesus. Hidup dalam doa, setelah berdoa pagi-pagi benar, turun ke jalan-jalan menjadi penginjil jalanan, pengkhotbah jalanan, pendoa jalanan, penyembuh jalanan. Oke, ya, jelas. Jadi trademark Tuhan Yesus ya begini. Bukan hanya duduk-duduk saja, seperti orang Farisi menghakimi dari dalam kamar, menghakimi dari belakang layar kaca yang di streaming melalui platform YouTube ataupun medsos yang lain. Lalu menilai menjadi hakim. Bukan. Itu bukan trademarknya Tuhan Yesus. Gaya Tuhan Yesus itu setelah berdoa pagi-pagi, turun melayani, turun membawa kabar baik, menyampaikan pesan pengharapan. Oke. Nah sekarang sudah saya 24. Setelah itu tersiarlah berita tentang dia di seluruh daerah, termasuk Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Perhatikan kata-kata ini. Buruk keadaannya. Buruk di sini bisa kita artikan kritis, parah, sekarat, tidak berdaya, buruk keadaannya. Tabib sudah tidak berdaya, jamu, ramuan, obat, dokter kalau ada zaman itu juga mungkin angkat tangan. Kok pastor tahu angkat tangan? Karena pastor sudah ketemu banyak orang, bapak ibu sekali yang sakit, bawa anak-anaknya juga yang sakit. Di telinga terdengar, pastor, dokter sudah angkat tangan. Jadi statement ini bukan statement hiperbola atau dilebih-lebihkan, tetapi memang saya dengar sendiri ada sakit yang buruk keadaannya sehingga medis dokter pun tidak bisa mengoperasi lagi karena sudah menyebar kemana-mana. Tetapi puji syukur kepada Tuhan Yesus, melalui doa orang yang buruk keadaannya itu memiliki harapan. Orang-orang yang buruk keadaannya, mereka yang menderita berbagai penyakit yang menyengsarakan, orang-orang kerasukan roh putus asa, ketakutan, intimidasi, orang-orang yang stroke, di sini sakit ayam, getar, orang-orang yang timpang lumpuh, banyak faktor sudah tidak bisa menolong mereka dan pintu-pintu pertolongan sudah tertutup. Tetapi Yesus menyembuhkan mereka. Ada harapan dalam nama Yesus. Ada keajaiban dalam nama Yesus. Ada kesembuhan dalam nama Yesus. Kalau Bapak Ibu menyaksikan program ini saat ini dan engkau belum percaya Yesus, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan nyatanya banyak sekali orang yang menyaksikan ini ataupun datang ke pelayanan kemarin-kemarin tentunya ya. Dia sudah Kristen. Baik dia gereja Toraja, gereja Katolik,
gereja Protestan, gereja Pentakosta, gereja karismatik, ya. Pasti Anda sudah terima Tuhan Yesus kan? Kalau baptisan belum tahu ya. Tapi sebagian besar pastor yakin dan percaya sudah dibaptiskan. Terus setelah ini apa? Pastor tidak perlu menyuruh Anda terima Tuhan Yesus. Emangnya harus pindah? Tidak. Nama Anda sudah tercatat di kitab kehidupan. Emangnya kalau saudara-saudara pindah ke pelayanan Geraha YHS Church, nama Anda tercatat double di surga? Atau nama Anda dihapus yang lama, dicoret yang baru? Tidak, Bapak Ibu. Tetapi ketika engkau disembuhkan saat ini dari penyakit kronismu, engkau sudah percaya Yesus, jadilah saksi. Saksi kepada orang di Yerusalem, keluargamu, yang sudah percaya tapi belum sungguh-sungguh mempercayai Kristus, mempercayai kuasanya, pengampunannya, keselamatannya, bahwa di balik kematian ada kehidupan kekal. Jadilah saksi bagi orang-orang yang belum percaya. Kalau Bapak Ibu tidak pandai menginjil, mungkin lewat kesaksian hidup teladan hidupmu, kesaksian kesembuhanmu ini akan menjamah hati orang-orang yang belum percaya. In Jesus' name. Jadi kita clear di sini, saudara-saudara, bahwa pelayanan kesembuhan ini adalah pelayanan keselamatan dan pengharapan bagi semua orang. Hal yang terbesar bukan orang sakit disembuhkan, tetapi ketika satu jiwa diselamatkan dari kengerian api neraka. Setiap orang caranya melayani berbeda-beda. Pelayanan itu bagi pastor seperti menyajikan menu masakan, menu makanan di meja makan. Bagaimana pelayanan yang kita sajikan ini membuat orang suka menikmatinya. Dan Anda perlu berdoa untuk hal itu. Apa DNA, apa talenta, apa jubah yang Tuhan percayakan Anda melayani. Saat engkau mengenakan jubah yang Tuhan kasih, itu jauh lebih efektif pelayanan Anda untuk memasyurkan, memperkenalkan, memuliakan, dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Pastor closing statement hari ini bahwa keadaan buruk, bahkan ketika dokter angkat tangan untuk kelemahan yang Bapak Ibu alami, anakmu divonis, atau orang tuamu hadapi, seolah-olah uang yang kita miliki tidak berdaya sama sekali. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya engkau dapat disembuhkan, tetapi kalau engkau belum menerima Dia sebagai juru selamat Tuhan dalam hidupmu, engkau diselamatkan. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa, memberi pengampunan, serta kesembuhan bagi setiap orang. Datanglah kepada Tuhan Yesus, berserulah, panggillah namanya. Kitab Yeremia 33:3, telepon Tuhan Yesus, jangan lupa ya, 333. Yeremia 33 ayat 3. Panggillah, berserulah kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan menjawab Anda dan memberitahukan kepada Anda hal-hal yang Dia sampaikan melalui doa-doamu. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan Yesus tidak mati, Dia hidup selama-lamanya. Saat engkau berdoa, Dia sanggup turun tangan untuk melawat kehidupan Anda, membebaskan Anda dari ikatan dosa. Bapak Ibu sekalian yang hari ini hidup dalam dosa, Tuhan Yesus mengasihimu. Dan Tuhan Yesus mau dan sanggup serta mampu bebaskan Anda dari cengkeraman dosa ini.
dan Bapak Ibu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Dia adalah penyembuh yang ajaib. Let's pray. Praise God forevermore. Glory, glory, glory to God. Di dalam nama Tuhan Yesus, Pastor Andy mendoakan seluruh pemirsa dan pendengar saat ini. Hati mereka terbuka untuk menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagi orang-orang percaya, Pastor doakan tubuhmu diberkati untuk menjadi saksi. Dan jikalau saat ini tubuhmu sedang sakit, kuasa Tuhan Yesus turun atas tubuhmu dan jadilah sembuh in Jesus name. Bapak Ibu yang baru pertama kali menyaksikan pelayanan ini, dan saat Pastor sampaikan sabda Tuhan, hatimu dijamah. Bolehkah Bapak Ibu mengikuti doa yang Pastor ucapkan? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya membuka hati, menerimamu sebagai Tuhan di hidupku secara pribadi. Tuhan Yesus, hari ini juga dosaku sudah selesai. Dan hari ini juga saya adalah milik Tuhan Yesus. Tubuh, jiwa, rohku milik Tuhan Yesus, yang sudah disucikan, dikuduskan, diampuni, diselamatkan, disembuhkan in Jesus name. Amen. Anda bisa mengulangi doa ini, Anda bisa share video ini, karena doa tadi itu doa yang sedang menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Pastor hampir setiap hari menekan doa ini, secara khusus ketika menghadapi pasien atau orang yang meminta doa, atau saudara-saudara yang orang tuanya sudah kritis. Pastor sedapatnya tangan ini mampu. Tubuh, jiwa, roh mama terkasih, tubuh, jiwa, roh papa terkasih, tubuh, jiwa, roh anak terkasih, tubuh, jiwa, roh Anda yang terkasih adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Oleh iman kepada Dia, kepada Tuhan Yesus, sudah disucikan, sudah dikuduskan, sudah diampuni, sudah diselamatkan, sudah disembuhkan in Jesus name. Tidak ada sakit yang terlalu parah untuk Tuhan tidak sanggup jamah dan sembuhkan. Tidak ada keadaan yang terlalu buruk sehingga Tuhan tidak sanggup pulihkan. Tidak ada kekeringan yang tidak sanggup Tuhan alirkan kuasa, kasih, dan kesembuhannya. Dia selalu sanggup untuk menolong hidup Anda semua. Shalom Indonesia, Shalom Kalimantan, Shalom Balikpapan, dan Shalom bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Dialah Raja Damai.
Di mana ada orang benar di sana, mereka berdoa, kedamaian Tuhan Yesus akan turun di tempat di mana doa orang benar dinaikkan. Pastor berdoa, pelayanan kesembuhan in Jesus name ini memanggil setiap orang percaya untuk berkarya di akhir zaman ini, menjadi pendoa, menjadi penginjil, menjadi pengkhotbah. Intinya apapun yang kau lakukan Tuhan Yesus nyatakan dengan aksi nyata. Lebih baik satu ayat firman Tuhan, tapi kita setia melakukannya, daripada kita menghafal satu kitab, 66 kitab dikumpul dalam Alkitab Holy Bible, tapi kita hanya mempelajari tanpa melakukan tindakan nyata. Pastor Andy sekali memanggil seluruh rekan pelayanan, mari kita melakukan firman Tuhan. Jangan sampai kita merasa dengan lebih kaya doktrin, lebih kaya pemahaman kita, kita menjadi lebih berkenan daripada orang-orang sederhana yang hanya tahu satu firman Tuhan, tapi mereka setia melakukannya. Mari berlomba-lomba hidup kita yang tersisa ini. Senangkan hati Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Buka dua tangan saudara. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Sola fide, hiduplah oleh iman, dan Immanuel, rahmat Tuhan Yesus menyertai setiap kita sampai selama-lamanya. Selamat hidup melayani Tuhan, selamat untuk kesembuhan Anda, selamat melakukan firman Tuhan, dan selamat masuki hari yang baru, hari yang penuh sukacita, kemenangan, karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Sama-sama katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Orang-orang sakit, tinggalkanlah ranjang pesakitanmu. Berdirilah, makan minum secukupnya, dan pulihlah kekuatanmu. Orang-orang timpang, orang-orang lumpuh, bangkitlah dari kursi rodamu dan mulailah berjalan in Jesus name. Engkau yang diikat oleh roh-roh jahat, you free in Jesus name. Tuhan memberkati semua kita saudara-saudara. Dia datang untuk mencurahkan berkat-berkat yang melimpah. Berkat rohani, berkat kedamaian, berkat kesembuhan, berkat pengampunan bagi saudara-saudara sekalian. Tetap percaya, Dia Tuhan Yesus yang setia. Shalom.